Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih izinkan kita, takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjemaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Kata Nabi SAW, idza maru, apabila kamu berjalan di kebun surga, kata Rasulullah, farta'un, singgahlah. Kata sahabat, wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga itu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, majlisil ilm, majlis ilmu adalah taman surga. Orang yang sudah duduk di taman surga di dunia, maka Allah beri rezeki dia untuk duduk di taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kali ini daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah ni maklum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, walaupun beliau termasuk orang yang paling dan termasuk terakhir yang bersyahadat kepada Nabi. 3 tahun Nabi akan meninggal dunia, barulah masuk Islam Abi Hurairah. Bukan disebabkan karena Abi Hurairah lama-lama menyengaja dirinya tak masuk Islam. Ternyata tidak. Karena lama dakwah masuk ke kampungnya Abi Hurairah yang disebut dengan Daus. Daus itu kampung yang terpencil di daerah Yaman. Tak terjajah oleh sahabat Nabi yang lain. Tak sampai dakwah ke sana. Baru sampai dakwah ke sana itu pada tahun yang ke-7 Hijriah. Berarti 2 tahun, 3 tahun Nabi akan meninggal dunia baru sampai dakwah ke sana. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Sebenarnya ini yang kita khawatirkan. Kalau seandainya masih ada kampung-kampung pelosok-pelosok ni yang belum terjajah oleh dakwah, itu yang kita khawatirkan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya kita lah. Belum sampai rupanya orang membawa iman ke sana. Belum sampai orang membawa tauhid ke sana. Ini yang kita khawatirkan. Itu yang perlu kita dakwahkan kepada tauhid. Tapi kalau yang sudah rajin ke masjid, yang sudah duduk di majlis ilmu, dakwahnya bukan tauhid lagi. Dakwahnya bagaimana agar datang ke masjid untuk mensyiarkan Islam. Kalau yang sudah Islam, tidak usah dakwahnya tauhid lagi. Jadi bukan dakwahnya untuk mengesahkan Allah lagi. Dia sudah bertauhid. Jadi apa lagi yang perlu adalah amal. Itu lagi kalau orang yang sudah masuk Islam. Ini orang yang sudah beramal diganggu pula. Dikatakanlah dengan ahlul kufar, ahlul syubhat, ahlul bid'ah. Bukan. Dia yang mesti didakwahkan dengan dakwah tauhid itu adalah orang-orang yang belum mencicipi nikmatnya iman. Masih ada, masih. Ternyata ketika kita pergi ke daerah-daerah pedalaman, ya seperti Talang Mamak itu. Ya, kalau kita dengar cerita daripada sahabat kita, kita dengar cerita dari Tuan Guru juga, itu orang-orang di sana boleh dikatakan ada yang tak tahu agama. Tak tahu agama. Apa agama? Tak tahu, tak bisa dia menjawab. Sembahyang tidak, pergi ke gereja tidak, pergi ke kuil pun tidak, memang tak ada agama. Nah, inilah salah satu perannya ahbab kita jemaah tabligh. Dia mengadakan khurud, dia mengadakan jaulah, berjalan mendakwahi orang untuk bisa ke jalan Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Makanya tak semudah membalik telapak tangan kalau bahasanya untuk membawa orang ke dalam ajaran Islam. Bayangkan Nabi hidup di zaman itu, ternyata masih ada daerah yang belum sampai Islam. Sudah tahun 7 itu, tahun yang ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah itu berarti akan diadakan, kalau tak salah, sebelum Fathul Makkah.
Jadi belum Nabi berangkat ke daerah ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang orang, itulah bernama Abdus Syams. Terkenal dengan Abdus Syams, hambanya matahari. Itu dia Abi Hurairah. Sempat Nabi tanya, kata Rasulullah, "Man ismuk?" Siapa namamu? Aku adalah Abdus Syams. Orang banyak memanggilnya dengan ya Abdus Syams. Hai Abdus Syams, hai hamba daripada matahari. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman. Jadi digantilah nama dengan Abdurrahman. Jadi atarda, maukah engkau, redakah engkau, nama engkau diganti dengan Abdurrahman. Abdurrahman adalah hambanya Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka dipanggil dengan Abdurrahman Ad-Dausi. Itu nama aslinya daripada Abi Hurairah. Karena dekat dengan kucing, sayangnya Abu Hurairah dengan kucing. Kemana pergi Abi Hurairah? Lihat ada kucing, maka Nabi panggil dengan Abahir. Abahir itulah yang diistilahkan dengan bapak kucing. Bapak kucing bukan berartinya ya ayah apa namanya anak-anaknya kucing, bukan. Bukan bapak kucing, karena memang kedekatannya dengan kucing. Begitu dia. Ya, bapak itu kalau orang Arab mengistilahkan kepada bapak. Kepada bapak. Kalau orang Malaysia, kalau biasa itu kedekatan itu apa? Kaki biasanya kan. Ada orang yang hobi apa? Pokoknya ada kaki itu, berarti itulah hobinya itu. Diawali dengan kalimat kaki kalau tak salah terlebih dahulu. Kalau kita, kalau orang Arab itu diistilahkan kepada abu, bapak. Jadi kalau suka membaca berarti apak membaca. Kalau suka berburu anjing berarti apak anjing. Itu dia. Kalau suka berburu berarti apak apa? Kalau dia suka memancing berarti apak pancing. Kalau suka burung apak burung. Gitu dia. Itu diistilahkan oleh orang Arab kepada abu. Abu itu adalah kepada istilah yang sering orang melakukannya, dan bahkan sudah suatu malakah. Malakah itu yang sudah melekat kepada kebiasaannya sehari-hari. Orang Arab mengistilahkan dengan abu. Begitu dia. Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah masuk Islam, balik pulang, balik ke kampung, dirayulah ibunya. Dirayu untuk masuk Islam. Ibu tak mau. Ibu dalam keadaan musyrik, dan bahkan rayuan Abi Hurairah kali yang keempat itu bagaimana ibu ingin masuk Islam. Ayolah bu, ternyata bukannya ibu mengiyakan permintaannya Abu Hurairah, bahkan ibu sampai mengeluarkan cacian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat galau Abi Hurairah. Kalau tadi ibu menolak untuk tak masuk Islam, tak apa-apa, menurut saya masih ada usaha saya, tapi janganlah sampai ibu mengeluarkan ucapan kotor, ucapan yang tidak elok kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah dah mantap imannya ini. Balik pulang ke kampung, diajak ibu ni kali yang kelima ni. Ayolah bu, ayolah, ajarannya kami ni, ajaran Islam, ajaran Muhammad adalah ajaran yang benar, ajaran yang hak. Kami penuh dengan kedamaian. Haram bunuh dengan antara kami, haram riba, haram minuman khamar, judi, mabuk. Disampaikan Abi Hurairah, tetap ibu tak mau. Tak, kata ibu, aku tak menginginkan. Dan bahkan keluarlah kalimat-kalimat cacian, makian ibu, bukan kepada Abu Hurairah, bukan kepada agama, tapi caci makian itu kepada Rasulullah. Ya, banyaklah tuduhan-tuduhan kepada Nabi dengan perempuannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, banyak. Jadi itu membuat Abu Hurairah balik ke Madinah. Balik Abi Hurairah ke Madinah dalam keadaan menangis, galau. Bagaimana suasana ibu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak oleh Rasulullah Abu Hurairah memenung. Termenung sambil menangis. Termenung sambil menangis. Nabi datang ya Abi Hurairah. Kata Nabi kepada Abi Hurairah, ya Abahir, ma asbab ma yabkut. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Ada apa? Kata Abi Hurairah sambil menangis, ya Rasulullah, aku mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi ibuku tak mau dia ya Rasulullah. Tapi itu bukan yang paling aku sakitkan ya Rasulullah. Ada satu hal ya Rasulullah, ibuku menghina engkau ya Rasulullah.
Ibumu menghina aku, kata baginda Nabi. Iya ya Rasulullah. Tapi agar jangan Nabi tersinggung, dialaslah oleh Abi Hurairah, doakanlah ibuku agar Allah bukakan pintu hatinya. Langsunglah Nabi berdoa untuk ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi Abahir, Allahumma hdi ummi Abahir. Ya Allah, beri hidayahlah ibunya Abi Hurairah. Ketika Abi Hurairah balik pulang, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Tapi terdengar ada ibu diri dalam. Ada bunyi daripada bunyi percikan air. Jadi kata Abu Hurairah, Bu, kata Abi Hurairah, Bu, ibunya menjawab, ya, kata ibu. Tapi ibu tak membukakan pintu. Abi Hurairah mulai berfikir, nampaknya ibu mengusir saya. Ibu tak menghendaki saya untuk masuk ke dalam rumah. Bu, ya, kata ibu. Tapi ibunya tak mau membukakan pintu. Mulai tambah berkecamuk. Kemarin ibu sudah menghina Rasulullah, ini sekarang ibu tidak mengakui aku sebagai anaknya. Ibu tak membuka pintu. Berkecamuklah daripada pikirannya Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah sabar, tenang. Abu Hurairah ditunggu terus lama. Abu Hurairah di dekat pintu. Kemudian barulah sang ibu membuka. Jadi ibu membuka. Kata sang ibu, tadi aku mandi. Kata sang ibu, engkau datang kepadaku untuk menanyakan keislaman aku, kata ibu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun diam karena takut kalau ditanya nanti keluar lagi sumpah serapah untuk Rasulullah. Diam Abu Hurairah. Ketika diamnya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abahir, ya bunayya, anakku, sesungguhnya aku juga mengakui dan mengimani agama yang engkau anut. Itulah dipandu oleh Abu Hurairah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi senang hati Abi Hurairah. Ibunya sudah masuk Islam. Dia ingin masuk surga dengan ibunya. Dia ingin bersama-sama di surga dengan ibunya. Jadi asbab hidayah Allah bisa saja disebabkan karena kesabarannya Abi Hurairah menunggu ibu di pintu. Bisa saja dengan doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata para ulama syarah hadis, kedua-duanya terkumpul. Kesabaran orang yang mengajaknya untuk Islam yaitu anak ada, doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada. Doa Nabi kan doa Nabi la ya'sunallaha ma amarahum laisa lahu rad. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan. Inilah sekilas sejarah yang bernama Abu Hurairah. Jadi lebih banyak nama Abu Hurairah ini dalam kitab-kitab hadis. Kenapa? Orangnya pintar, orangnya cerdas. Baru usianya 26 tahun masuk Islam. Belum punya anak, belum menikah, masuk Islam. Dan mengabdikan diri, menazarkan dirinya untuk pengkhidmat Rasulullah. Maka ketika di Madinah, banyak yang menawarkan Abi Hurairah untuk tempat tinggal. Di rumah kami sajalah tinggal ya Abu Hurairah. Di rumah kami sajalah, di rumah kami sajalah. Tidak, kata Abu Hurairah, aku masuk Islam percuma. Jadi kata bahasa Abi Hurairah, tidak ingin aku sia-siakan waktu aku yang sudah lama tertinggal. Bayangkan, dibandingkan dengan Abu Bakar sudah jauh tertinggal, dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud tertinggal, dibandingkan dengan Abi Dzar Al-Ghifari jauh tertinggal, dibandingkan dengan anak yang baru lahir saja di Makkah sudah tertinggal Abi Hurairah, dan baru lahir di Madinah. Maksudnya yang penduduk Madinah ketika awal Nabi hijrah, orang yang pertama kali lahir di Madinah siapa? Kalau yang pertama kali lahir orang Makkah, kaum muhajirin hijrah ke Madinah, beberapa bulan di Madinah langsung lahir dia. Siapa itu? Abdullah bin Zubair bin Awam, anak Asma, cucunya Abu Bakar. Itu penduduk Madinah yang pertama kali lahir, penduduk kota Makkah yang pertama lahir di Madinah. Orang yang hijrah ke Madinah, anak yang pertama kali lahir di Madinah dari golongan kaum muhajirin, itulah dia Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu dia. Kalau dari kalangan ahli Madinah siapa? Pernah dengar? Itulah lupa. Dari kalangan ahli Madinah, tak ingat kita. Dari kalangan ahli Madinah yang lahir
Pertama kali kalangan ahli Madinah muhajirin, ahli Madinah yang lahir di Madinah. Tak ingat lah. Pada kemarin baru baca riwayat hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kalau penduduk Makkah lahir pertama kali itu Abdullah bin Zubair bin Awam. Kalau penduduk Madinah, nanti mungkin ingat nanti. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang itu, sudah lama tertinggalnya Abi Hurairah. Jauh tertinggalnya Abi Hurairah. Maka oleh karena itu Abi Hurairah, aku tak ingin punya rumah di Madinah, tak ingin menikah, tak ingin dulu memiliki anak. Kenapa? Karena ingin berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia. Jadi memang bagaimanapun anak dan isteri, ya, ini mungkin sebagai pendapat orang mengatakan anak dan isteri tidak menghambat untuk menuntut ilmu. Tapi dalam satu sisi nampaknya anak isteri termasuk penghambat. Penghambat maksudnya agak lambat lah gitu, bukan penghalang, penghambat saja. Agak lambat kita dibuatnya. Menikah ketika kuliah, punya anak ketika kuliah, agak dibandingkan dengan kawan yang menikah, yang tidak menikah ketika kuliah, dengan punya anak ketika kuliah, memang agak laju kawan yang masih belum menikah ini. Makanya ada istilah al-ilm yatawaqqafu 'alal fakhizaih, katanya. Ilmu tu akan terhenti ketika bertemunya dua paha. Jadi dua paha, sebab je dua paha terhenti ilmu, maksudnya menikah. Jadi kalaulah menikah, maka takkan ada cerita mengaji lagi. Awalnya ketika bujang masih sempat mengaji. Kalaulah menikah, tak ada lah. Kecik bini jen payah bang takut di rumah surang bang lah mulai punya anak. Engkau anak menangis pula bang, gendong lah bang, katanya. Menangis bang, katanya. Lah mulai tak ada seenak waktu lajang menuntut ilmu tu, tak ada seenak waktu lajang. Maka Abi Hurairah terfikir itu. Abi Hurairah tak menikah dulu. Padahal usia sudah 26 tahun itu masuk Islam. Aku tak menikah, aku tak memiliki anak, aku ingin mengabdikan diri aku dulu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau termasuk pengkhidmat. Makanya disebabkan karena kemujahadahannya Abu Hurairah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam per huruf dan per kata, per kalimat, tidak ada tinggal. Itu 4.300 sekian hadis. Payah itu Pak, mengingat cakap orang tu payah. Hurufnya pun tak tertinggal, kata-katanya pun tak ada yang tertinggal oleh Abi Hurairah. Kenapa? Karena masih fresh. Tak ada yang dipikirkan. No. Kalaulah menikah ni, boleh lah Abi ke dibikin pempes anak, lah Abi ke dibikin susu anak. Bila pula kan menghafal lah. Baru menghafal 2 ayat baru lah tiba-tiba WA, "Bang, jangan lupa beli pempes anaknya." Tetapi fikir pula pempes anak. Piti tengok nak cukup beli pempes anak. Apa cara? Nak kena ada lah. Maka oleh kerana itu, ya ini menurut pandangan Abu Hurairah. Ya, jangan kawan-kawan yang menikah nanti menyalahkan, "Oh salah tu saya ketika kuliah menikah, saya sukses juga." Ya, ada tapi tak banyak. Ada teman saya waktu di Mesir menikah, baru tingkat 1 dia menikah dia. Tingkat 2 dia punya anak. Tapi Masya Allah luar biasa. Hebat dia. Nilainya mumtaz. Di Jakarta. Sekarang buat pesantren dia di Jakarta. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi saya tanya kenapa? Rupanya memang istrinya pun cerdas. Jadi pas nak ketika ujian tu dia hafal, dia suruh istrinya yang nyemak. Jadi dia setorannya ke istrinya. Dia setoran ke istri. Itu yang membuat dia semakin bersemangat. Lahir anak 1, lahir anak 2. Alhamdulillah. Tapi memang kebanyakan tidak jadi dah. Banyak kita tengok kawan-kawan yang menikah pulang aja lagi. Kenapa tak tolak dah, kata dia. Kenapa? Tak jelas di Azhar ni. Azhar pula nanti jual sabiin tak jual angkun, tak jual itu apa dia nikah dulu. Jadi dia sabit lah tak jelas, susah kali, lama betul waktunya, apa bla 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 bla, banyaklah alasannya. Padahal bukan, karena memang kita yang tidak bermujahadah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana li mislu Uhudin. Jadi Abi Hurairah ni lebih banyak namanya kita dengar dibandingkan dengan Abi Hurairah daripada nama aslinya. Tapi ingat-ingat, nama aslinya ada juga disebut di beberapa kitab-kitab hadis. An Abdurrahman Ad-Dausi. Berarti itu siapa itu? Abi Hurairah lah itu orang ini. Dalam Sahih Bukhari ada ini. An Abdurrahman Ad-Dausi. Kalau orang mengaji hadis tahu, ini Abi Hurairah ini.
Kalau orang yang tak mengaji hadis, dia akan bedakan, oh ini bukan Abi Hurairah ni, ini lain pula ni. Abdurrahman, Abi Hurairah. Tak, Abdurrahman Ad-Dausi, itulah dia Abu Hurairah. Kecerdasannya melebihi kecerdasan para sahabat di zaman itu. Kenapa? Karena memang dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat doa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku sering dapat A hilang B, dapat alif hilang ba, dapat ba hilang ta, dapat ta. Seperti itulah aduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ingin bahawa hafalan-hafalanku itu janganlah hilang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi buka ridak ya. Nabi pakai ridak. Ridak ni ridak nama ini. Selendang ni ridak. Pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ridak. Ridak, jubah, kamis, izar, kain sarung, imamah, sorban, itu pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai sorban, bukan pakai peci hitam. Ini peci nasional ini. Sunnah Ustaz, kalau kita definisikan kepada sesuatu yang menutup kepala, sunnah. Tapi kalau definisikan kepada sorban yang kain dililitkan, tak sunnah memakai ini. Jadi dibuka oleh Rasulullah ridaknya, selendangnya, Nabi bentangkan, kata Nabi pegang ujung itu. Dipegang oleh Abi Hurairah ujung daripada sorbannya Nabi, bukan sorban, maaf, ridak selendang Nabi dipegang pula oleh Nabi bagian sini. Jadi kata baginda Nabi dim, dalam riwayat sebagian hadis dham, maksudnya bercampurlah. Jadi dalam arti kata para ulama, itu tu ketika itu Nabi mentransfer ilmu hikmah dari Nabi kepada Abi Hurairah. Maka kecerdasan Abi Hurairah itu di atas rata-rata para sahabat. Ya, kalau kita umpamakan selendang Nabi itu bluetoothnya kini lah gitu. Kalau awak kan pakai bluetooth, aktifkan bluetooth angku kita awak kan, ada aktifkannya bluetoothnya lubang ini. Kita aktifkan pula bluetooth. Kita kirim berapa MB, berapa giga bisa kita kirim langsung. Cuman tergantung tengok handphone. Kalau handphone jadul, error langsung handphonenya. Kalau handphonenya bagus, berapapun MB-nya, berapapun memorinya ditransfer, bisa disimpan. Nabi SAW hikmah wal ilmu ditransfer kepada Abi Hurairah dalam waktu itu juga. Jadi kata Abi Hurairah, semenjak aku memegang ridak itu selendangnya Rasulullah SAW, manasitul ilma abada, aku tak pernah melupakan ilmu itu sedikit pun, tak pernah nyelupur. Bayangkan Pak, 4.000 hadis Pak. Siapa biasa di antara kita yang menghafal ucapan orang sampai 4.000 ucapan? Tak ada Pak. Kita dari kecil dengan ibu bapa kita di rumah, sampai nak 4.000 nasihat. Kalau boleh kita coba tulis nasihat-nasihat ayah mak kita, sampai nak 4.000. Dan kalaupun sampai 4.000, pasti kata-katanya dah terbalik-balik gitu. Abu Hurairah tak, per huruf per kalimat tersusun rapi sebagaimana Nabi mengucapkan, seperti itu pula lah yang terpindahkan ke dalam dadanya Abu Hurairah. Gitu dia. Jadi selendang Nabi SAW bercampur seluruhnya ke Abu Hurairah. Awak dapat macam itu pula dari baginda Nabi, ya Allah karim, luar biasa ini. Pokoknya kecerdasan Abi Hurairah di atas rata-rata. Tambah lagi Abi Hurairah ni dapat peluang minum susu yang berlebihan, kan begitu dalam hadis Sahih Bukhari. Orang-orang dah pada lapar, termasuk Abi Hurairah, lewat Abu Bakar, minta, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Abu Bakar nak dipedulikan Abu Bakar. Abu Bakar ada kerajo, nak tengok Abu Bakar. Umar lewat, ya Umar, sikulu Umar, sikulu. Ada apa kata Umar? Coba ceritakan kepada aku hadis Rasulullah yang aku tak pernah mendengarkannya. Kata Abi Hurairah, karena baru masuk Islam. Cobalah sampaikan. Ini di depan masjid Nabi ni. Kata Umar, nah aku lebih banyak yang mustahak lagi yang mesti aku selesaikan. Umar pun pergi. Jadi maksudnya Abi Hurairah ni bertanya hadis. Abi Hurairah ni punya tabiat, kalau mendengarkan hadis yang baru itu kenyangnya 2 hari. Itu dia. Pokoknya dapat hadis baru itu perutnya kenyang 2 hari lamanya. Jadi kalaulah dapat hadis yang baru yang sebelumnya tak dia dengarkan, itu nak makan pun 2 hari tak apa-apa, minum saja. Itu memang seperti itu ulama-ulama yang cinta ilmu ini. Awak enggak, awak lah Pak hadis baratul, hadis parit litak taruh aja tiap makan. Kita baca Imam Abi Hanifah macam itu juga. Ketika perutnya lapar, dia mengajar. Lapar perut itu,
Beliau mengajar dikumpulkannya santri ya. Beliau mengajar beberapa jam, 2 jam, 3 jam tu hilang pula laparnya sampai malam. Begitu Imam Abi Hanifah kita baca seperti itu. Jadi kelezatan kenikmatannya dengan Allah hilangkan pula rasa gelisah di dalam perut itu. Begitu. Memang beda dengan gitu, beda. Baca hadis, baca 2 hadis, justru semakin banyak hadis baca semakin litak pori itu. Semakin banyak makan kita setelah itu. Beda dengan para sahabat Nabi itu. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita dengan barakah, dengan nafahatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun termasuk bagian yang muhibbin, orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li mithlu Uhudin zahaban lasarrani an la tamurra alayya salasul layalin minhu illa syai'un arsadahu lidainin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li, jikalau seandainya Allah takdirkan untukku, jikalau seandainya Allah beri akan aku mithla Uhudin zahaban, emas seumpama sebesar gunung Uhud." Gunung Uhud berapa besarnya kemarin? 7 kilo. 7 kilometer panjangnya gunung Uhud. Kalau Allah takdirkan gunung Uhud itu untuk aku, lasarani alla tamurra alayya salasul layalin, maka tidak akan aku inginkan bahwa emas itu sampai lebih daripada 3 hari di tanganku. Jadi kalau aku pun Allah takdirkan gunung Uhud itu emas, tidak aku izinkan gunung itu, emas itu 3 hari di tanganku. 3 hari itulah lama tu. Jadi maksudnya sebelum 3 hari tu dah habis itu aku hadiahkan, dah habis itu aku sedekahkan. Aku tak ingin itu lebih daripada 3 hari di tanganku. Illa syai'un arsadahu lidainin, kecuali aku mengambil sedikit ini yang agak lama pada diri Rasulullah. Untuk apa? Arsadahu lidainin, untuk pembayar hutang-hutangku. Jadi baginda Nabi seluruhnya diinfakkan. Sebelum waktu 3 hari itu sudah habis diinfakkan. Tinggal lagi sedikit saja, dan sedikit itu aku gunakan untuk pembayar hutang-hutangku. Jadi maksudnya baginda Nabi SAW tidak sampailah melekat dunia itu ke dalam dada Nabi, ke dalam hati Nabi, sehingga Nabi tidak berlama-lama dengan harta dunia. Ya, kalau ya sudah jelas itu dalam bahasa ahli hikmah. Penyebab kita cinta kepada dunia itu karena kita simpan. Karena kita simpan, maka cinta kepada dunia. Emas sayang awak kami karena ame tu simpan. Uang sayang kepada uang, habis takut kita habis, terasa kikir karena kita simpan. Pakaian yang cantik, takut kita pakaian kita tadi berubah warnanya, takut digigit oleh tikus dan sebagainya, karena kita simpan. Tapi ketika pakaian itu tidak ada di kita, sayang enggak kita? Enggak. Ketika emas itu tidak ada lagi di kita, sayangkah kita? Enggak. Ketika uang itu tak ada lagi di kita, sayang kita? Enggak. Maka asbab kefakiran, asbab kebakhilan, asbab kekikirannya seseorang disebabkan karena menyimpan harta. Begitu dia. Maka Nabi khawatir kalau harta itu disimpan oleh Nabi, timbul nanti rasa sayang kepada harta itu. Kalaulah sayang tiba, berat untuk mengeluarkan harta itu. Begitu dia. Tak pernah Nabi. Bahkan solat asar dalam hadis Nabi setelah solat asar, biasanya Nabi habis asar pakai zikir, pakai doa. Tapi setelah solat asar tanpa zikir, tanpa doa, langsung Nabi masuk ke rumah isteri-isterinya. Masuk rumah ni, masuk ke rumah ni, masuk ke rumah ni. Rupanya ingin mengambil emas yang tadi diberi hadiah oleh orang. Jadi kata sahabat, "Kenapa ya Rasulullah? Seolah-olah ada sesuatu terhadap isteri-isterimu, keluarga-keluargamu." Kata Rasulullah, "Tidak ada terjadi apa-apa terhadap isteri dan keluargaku, kecuali aku ingat akan ini," kata Rasulullah, "dan ini diberikan oleh orang kepadaku, dan aku tidak menginginkan ini lama padaku." Jadi cukup sehari 2 hari dibagikan oleh Nabi SAW. Termasuk makanan. Dalam riwayat hadis, Nabi tidak pernah menyimpan makanan. Gandum tak pernah.
Jangankan untuk sebulan yang akan datang, untuk besok saja Nabi tak pernah menyimpan makanan. Gandum untuk besok tak ada. Apa lagi? Beras, khubz, ish, roti tak ada disimpan Nabi untuk besok, itu tak ada. Nabi habis dipakai waktu itu juga langsung. Makanan habis dipakai hari itu juga. Untuk besok lain lagi. Itu metode daripada Rasulullah SAW. Salah satu yang diamalkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, saya dengar dari sebagian guru-guru kita, buya-buya kita, termasuk itu Syekh Abdul Wahab Rokan yang di Basilam itu beliau tidak pernah menyimpan makanan. Tak pernah. Anak ramai, santri yang mengaji ramai, orang suluk ramai, tapi tak pernah beliau menyimpan stok makanan untuk besok. Tak pernah. Jadi kata beliau, ketika ditanya oleh khadim, oleh pembantu beliau, "Buya, kenapa Buya tidak ada menyimpan makanan beras untuk kita stok untuk kita masak besok?" Jadi kata Buya, "Akankah aku mendahului malaikat maut? Adakah aku mendahului malaikat maut?" Maksudnya lebih pintar pula aku daripada malaikat maut, seolah-olah aku besok masih hidup lagi. Kata beliau, "Aku tak menginginkan." Bahkan beliau mengatakan, "Aku kalau menyediakan makanan untuk besok itu, maka aku bagian daripada orang yang sombong." Itu dipakai betul kalimat yang ada dalam Minhajul Abidin. Imam Ghazali juga tidak ada seperti itu. Kalau kita sediakan makanan untuk besok, berarti kita termasuk orang yang angkuh dan sombong. Kenapa? Karena merasa diri kita besok masih hidup. Begitu metodenya. Kita tak bisa, awak tak bisa tu. Awak untuk sebulan, apalagi ketika Covid petang 4 bulan, susu beruang tu tinggi togak tu di rumah. Beras lagi, apa lagi? Karena khawatir kita habis makanan pokok. Jadi memang kadar kerisauan kita tu masih dalam kadar kerisauan ekonomi perut, bukan kadar kerisauan daripada akidah. Begitu. Jadi Rasulullah tak pernah menyimpan makanan. Jadi untuk besok bagaimana? Dicari lagi, dibeli lagi. Begitu. Syekh Abdul Wahab Rokan begitu. Kami mendengar dari banyak-banyak sumber begitu. Qala, hadis berikutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu. Hadis ini sahih. Kalau ingin melihat dunia, banyaklah memandang kepada orang yang di bawah kita. Banyak memandang ke bawah. Di bawah kita masih banyak orang yang mengontrak. Awaklah punya rumah. Di bawah kita masih ada orang yang pakai sepeda. Awaklah punya motor. Di bawah kita masih ada orang berjalan kaki. Awak malah punya becak. Orang di bawah kita orang banyak. Harus banyak memandang ke bawah kalau dalam urusan dunia. InsyaAllah kita tidak akan begitu berebut dengan dunia. Pangkat jabatan tak akan kita rebutkan. Takkan ada kita haus begitu kalau sudah kita memandang ke bawah. Jangan memandang ke atas. Fala tanzur, Nabi melarang, jangan kamu melihat kepada orang yang di atasmu. Kalau awak menengok kepada orang yang di atas kita, maka kita akan melupakan nikmat Allah di atas kamu. Awak jaga nikmat Allah sehat. Jangan kita memandang juga ke atas lagi. Allah sudah beri kita nikmat pakaian. Kita Allah beri nikmat kendaraan. Allah beri kita nikmat tempat tinggal. Allah beri kita nikmat anak. Allah beri kita nikmat isteri. Allah beri seluruh kenikmatan itu Allah beri ke kita. Ingin lebih, jangan pandang ke atas, pandang ke bawah. Masih ada orang yang Allah belum takdirkan punya anak. Masih ada orang yang Allah takdirkan belum punya kendaraan. Masih ada orang yang Allah takdirkan belum memiliki rumah. Masih ada orang yang Allah takdir. Itu memandang ke bawah. Maka kena kata baginda Nabi, kalau kau memandang ke atas, maka engkau akan lupa terhadap nikmat Allah. Lupa awak ke nikmat Allah. Maka jangan memandang ke atas. Kalau memandang ke atas gawat. Si anu tu rumah ancak awak, rumah je iko je baru. Tu memandang ke atas. Si anu tu mobilnya bagus, mobil iko baru memandang ke atas. Si anu dah jadi pejabat, kita masih gini. Tu memandang ke atas. Rusak. Lupa kita di atas nikmat Allah kepada kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, Nabi juga berkata, "Ta'isal abdud dinar." Binasalah, celakalah seorang yang menghambakan diri kepada dinar, uang. Wad dirham, dan dirham.
wal qatifati wal qamisah, dan daripada qatifatul qamisah, sutra. Suka baju-baju cantik, suka baju-baju mahal, menghambakan diri. In u'tiya radin wa in lam yu'ta lam yarda. Jika dia mendapatkannya, dia akan tenang. Ketika dia tidak mendapatkannya, dia akan gelisah. Itu hamba uang, menghambakan diri kepada uang. Seketik dapat penghasilan bulan ini, wah, gelisahnya luar biasa. Segala cara dia cari bagaimana pendapatannya tetap berlebih. Tidak ada, dia tidak redha. Ketika dia dapat, dia redha. Maka orang ini adalah orang yang paling binasa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.